Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kali ini akan saya buatkan tutorial video ya. Tutorial video untuk pembelajaran OBS dan live streaming untuk ngajar ya. Nah, kemarin sudah saya sampaikan beberapa hal ya. Sudah saya berikan contoh juga, dan ini akan mungkin dijadikan tutorial ya untuk memperjelas cara-caranya ya. Oke, yang pertama tentunya kita buka di OBS dulu ya. OBS tampilan seperti ini ya. Kemudian setelah terbuka, baru kita buka YouTube-nya. Nah, YouTube-nya kita di YouTube masing-masing ya, kita klik di sini YouTube Studio ya. Oke, ditunggu. Nah, seperti ini. Kita ke channel atau yang tadi boleh ya, sama ya. Sebentar. Channel Anda saja ya. Sinyalnya juga agak lambat ya. Kita tunggu sampai kita udah masuk ke channel kita masing-masing ya. Ini silahkan dicoba untuk channelnya masing-masing. Sebentar, ini ada suaranya. Oke, setelah seperti ini bagaimana? Kita klik kelola video ya. Ini urutan untuk membuat schedule pengajaran ya. Baru kita ke kelola video, kita tunggu dulu. Nah, ini sudah di studio channel kita ya. Lalu sudah seperti ini. Kalau bagi untuk Bapak Ibu yang belum upload video, pasti di sini kosong ya. Nah, ini karena saya sudah ada beberapa video ya, banyak ya. Nah, di sini kalian silahkan Bapak Ibu klik di sini ya, plus ini ya, buat ya, klik di live streaming. Nah, kita tunggu di studio kita. Nah, seperti ini ya, kita akan dikelola di sini ya, jangan di yang webcam atau streaming. Kita di sini, kemudian jadwalkan streaming. Nah, karena ini saya kemarin baru membuat video ya, kita create new saja. Kalau di Bapak Ibu mungkin create new ya. Nah, di sini kita tuliskan judulnya ya, misalkan bentar ya, OBS. Nah, seperti ini saja. Kemudian di deskripsinya itu di Bapak Ibu itu terserah ya, mau dibuat seperti ini atau yang ini hanya kita menginformasikan kepada penonton ya, ataupun ke mahasiswa bahwa yang kita ajarkan itu di fakultas apa, kemudian prodinya, mata kuliahnya apa, kemudian materinya apa, pertemuan keberapa, seperti itu ya. Ini silahkan nanti disesuaikan sendiri ya, masing-masing. Kemudian untuk di sini jangan diubah. Kemudian yang kategori ini biasanya belum ke pendidikan ya, pilih di sini ya. Misalkan biasanya untuk defaultnya itu kan blog dan orang ya, kita pilih yang pendidikan. Thumbnail di sini itu silahkan kalian membuat sendiri ya thumbnailnya. Ini untuk tampilan nanti di YouTube kita ya. Saya berikan thumbnail saya dulu. Sebentar ya, loading. Oke, dan kita akan cari untuk thumbnailnya di direktori atau penyimpanan kita ya. Misalkan saya simpan di sini ya, sebentar. Nah, ini saya sudah membuat thumbnail sendiri, jadi saya tinggal upload saja ya. Kalau yang belum membuat silahkan membuat ya. Nah, kita upload dulu di sini. Kemudian untuk
yang bawahnya ini, di sini kita klik yang tidak ya, video ini tidak dibuat untuk anak-anak karena untuk pengajaran ya. Nah, setelah seperti ini, sebentar ya. Sini aja pengaturan lainnya juga boleh nih dibuatkan tag ya, misalkan kuliah online Universitas Stekom, home base masing-masing ya, atau kuliah apapun ya, ini untuk tag saja. Nah, di sini tidak usah diubah ya untuk yang bagian bawahnya, yang untuk cukup yang atas tadi ya. Sebentar. Macet malah ini, sebentar ya. Ini sinyalnya karena agak lambat, ini sedang di kampus soalnya. Oke, untuk yang di sini paham ya. Nah, jadi silahkan diubah sesuai kebutuhan masing-masing dalam pengajaran tentunya ya. Sebentar, ini masih kembali ke OBS dulu. Waduh, ini malah macet sebentar ya. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk thumbnailnya sudah masuk seperti yang tadi ya. Kemudian setelah itu kita klik berikutnya ya. Nah, ini untuk penyesuaian di sini silahkan live chatnya ya, misalkan mau live chatnya nanti agar pada saat offline-nya sudah selesai, streaming sudah selesai, masih ada live chatnya, itu kita klik di sini ya, misalkan ya. Kalau tidak ya sudah tidak apa-apa ya, ini menyesuaikan. Kemudian untuk mode pesertanya, ini untuk siapa saja yang bisa komen ya. Kalau di subscribe baru ini bagi yang sudah subscribe 5 menit itu baru bisa komen di YouTube kita. Setelah itu kita klik berikutnya. Nah, di sini mau dibuat pribadi, publik atau non publik ya. Jadi karena ini untuk pelatihan saya buat non publik saja. Kalau untuk pengajaran dibuat publik ya, agar lebih mudah ya untuk pengajaran. Nah, ini saya buatkan schedule-nya, misalkan hari ini 13.50 seperti ini ya. Nah, ini sudah tidak publik, kemudian kita selesai. Kita tunggu sampai jadi untuk schedule saya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah jadi, sudah kita buat. Nah, ini untuk yang setelan default awal itu kan aktifkan mulai otomatisnya belum ya. Silahkan biar OBS, saat OBS kita jalankan dia di YouTube-nya juga mulai jalan, kita klik di sini aktifkan ya. Untuk aktifkan berhenti juga boleh, atau mau di selesaikan pada saat terakhir di sini nanti juga bisa ya. Oke, nah untuk ini kan sudah jadi ya. Kalau misalkan mau diubah-ubah karena salah judul atau yang lain sebagainya, bisa klik di sini edit ya. Ini bisa dari awal ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita klik di sini untuk bagikan linknya ya nanti ya. Ini kita salin linknya. Nah, salin linknya ini adalah untuk yang kita bagikan di Siakat ya. Nah, di Siakatnya bagaimana? Nah, saya contohkan di sini. Saya masukkan ke Siakat ya, untuk link tadi ya. Ini baru membuat untuk schedule-nya ya, belum kita live kan ya. Sebenarnya nah, kita masuk ke Siakat masing-masing, kemudian kita jadwal dan perkuliahan, misalkan hari ini ya, atau terserah untuk semester saat ini juga boleh. Kita akan masukkan linknya di sini. Nah, setelah seperti ini, kalian klik di sini ya, masuk kelas. Nah, masuk kelas, baru ke pertemuan 1 ya, jangan sampai salah. Misalkan karena
pada saat kita buka itu kadang di 3, di 4 dan lain sebagainya. Kita harus menyesuaikan. Kalau pertemuan 1 ya kita klik pertemuan 1, kalau 2 ya klik yang 2 ya. Nah setelah itu kita tulis di sini. Ini untuk memasukkan link YouTube-nya ya, untuk bisa diterima sama mahasiswanya nanti ya. Dan nah di sini ya, misalkan pertemuan part 1 misalnya ya. Nah di sini kita klik paste di sini. Ini linknya ya, link yang tadi kita copy dari studio kita tadi. Nah dari sini ya, dari sini. Oke, seperti itu ya untuk untuk memberikan linknya kepada mahasiswa kita di sini ya. Ini karena belum ada pengajaran, saya close dulu ya. Nah setelah itu kita di sini lihat ke kuliah online kunci streaming, case stream ya. Kita riset dulu biar yang terbaru. Nah, baru kita nanti akan copy ya. Nah, kita salin. Ini adalah salin untuk case stringnya ya. Nah, akan kita masukkan lari ke OBS. Nah, pastenya nanti di mana? Kita sudah copy. Nah, kemudian kita klik setting di sini. Tunggu ya untuk ini adalah stream key-nya. Jadi kalau tanpa stream key ini kita tidak akan terhubung ya nantinya. Yang terhubung antara yang kita jalankan di OBS sama yang di YouTube-nya. Sebentar ya, ini agak lama baru install untuk OBS-nya. Nah ini sementara seperti ini ya. Nanti kalau kita jalankan di sini akan ikut jalan ya. Atau kita bisa buka di sini misalkan yang linknya tadi ya. Nah, linknya bentuknya seperti apa kita lihat, kita copy di sini ya sebentar, baru kita paste di sini. Kita lihat apakah sudah benar misalkan untuk kontrol ya, atau kontrol suaranya sudah masuk atau belum, seperti ini. Nah seperti ini ya. Tampilannya ini adalah thumbnailnya. Jadi ini gambar dari thumbnail yang kita masukkan. Ini menyesuaikan, nanti bisa dibuat ya. Nah seperti ini. Kemudian sambil menunggu. Nah ini sudah kita masuk di setting ya. Nah tadi kita klik setting di sini. Nah, kemudian kita ke stream. Nah stream di sini ini dipastikan ya ada YouTube RTP/MPS misalkan yang belum baru install itu biasanya kan defaultnya tidak seperti itu biasanya. Nah ini kita primary, kemudian kita ke use stream key. Nah ini adalah yang sudah pernah saya buat untuk key-nya. Jadi yang kita kita copy di sini ya. Nah sebentar. Nah ini kan kunci streamnya. Nah, kunci streaming atau key streamnya kita copy tadi, baru kita masukkan di sini. Nah seperti ini, baru kita apply. Bentar. Ini agak lambat laptopnya buka banyak ya. Nah, setelah apply nanti kita oke. Ini agak loading ya. Baru kita oke. Jadi untuk stream key-nya atau kunci stream ini sudah masuk ya. Jadi kita sudah bisa memulai untuk live streamingnya. Seperti itu ya. Nanti bisa diulang-ulang kalau kurang paham ya. Sekarang kita coba untuk streamingnya. Kita klik di sini ya. Nah ini start stream. Nah kita klik, nunggu loading, nanti akan connect dengan jaringan ya, dengan YouTube-nya tadi yang kita buat tadi di studio kita, studio YouTube-nya. Bentar ya, ini masih. Ini karena koneksi juga, jadi agak lambat ya. Urutannya seperti itu ya. Jadi nanti misalkan
masih bingung, ditonton kembali. Nah, ini sudah kita masuk ke streaming. Nah, kalau sudah streaming seperti ini ada detikan jalan seperti ini, berarti kita sudah live streaming ya. Setelah itu kita cek di YouTube-nya. Nah, di sini ya, kita cek di sini, dipastikan sudah terkoneksi dengan OBS-nya. Ini karena jaringan lama, jadi dia agak lama. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan sudah jalan untuk streaming kita ya. Ini belum tampil karena jaringannya, jadi agak lama. Sebenarnya sudah jalan seperti yang kita omongkan di sini ya. Nanti suaranya juga masuk. Oke, seperti ini. Kita cek juga kalau misalkan kurang puas, kita cek di sini ya. Sebentar. Ini karena jaringan jadi seperti ini, lama sekali. Nah, ini kan sudah masuk ya, berarti kita sudah streaming. Nah, kalau sudah streaming seperti ini yang kita tampilkan karena saya menggunakan display ya, jadi semuanya akan tampil di sini. Ini untuk tutorial karena seperti itu ya. Ini berarti streaming kita sudah jalan ya, sudah berhasil. Nah, seperti itu ya. Nah, saya rasa mudah ya. Nanti misalkan masih bingung, bisa ditonton kembali cara-cara langkah-langkah yang saya berikan, itu saya rasa pasti bisa ya. Nah, seperti ini berarti sudah jalan. Kita kembali ke studio dulu. Nah, ini tidak usah pakai ini, tidak apa-apa ya. Ini cuma untuk memastikan bahwa sudah jalan. Nah, ini kita di sini saja sudah cukup. Nanti kalau selesai di OBS baru kita akhiri di sini, karena tadi aktifkan secara otomatisnya belum saya aktifkan ya. Kalau diaktifkan biasanya OBS mati, di sini juga akan mati. Ini kan sudah jalan ya. Ini sudah jalan. Kemudian cara pembelajarannya itu sesuai cara masing-masing ya. Cara masing-masing. Nah, di sini kan ada kemarin ya kita di sini ya. Kita matikan dulu. Jadi kita uplak-uplaknya di sini. Kita buka PPT dulu ya sebentar ya, untuk contoh saja. Nah, kita coba masukkan PPT-nya ya. Oke. Kita pilih di sini ya. Jadi yang akan kita tampilkan, kita pilih di sini, dia akan tampil. Nah, seperti itu. Ini jadi nanti akan tampil di YouTube kita. Itu yang akan kita ajarkan kepada mahasiswa itu di PowerPoint-nya. Jadi selama pengajaran itu kita masih di selama pengajaran ya, kita masih di sini di skin 2 ini. Jadi kita fokus di PPT-nya yang akan kita ajarkan, yang akan kita presentasikan. Kita tidak pindah ke closing maupun ke yang untuk penutupannya. Jadi kita ke PPT-nya. Nah, seperti ini. Kalau nanti setelah kita masukkan PPT-nya di sini sudah tampil seperti ini, kan di layar berarti dia tampil seperti ini ya. Makanya saya tadi bilang untuk mengontrol apakah yang tampil itu PPT-nya atau bukan, itu nanti bisa dikontrol di studio tadi. Nah, setelah kita untuk PowerPoint ini kita masih di PPT saja, tapi kita lari ke sini. Nah, ini yang akan kita ajarkan. Kita di sini sampai selesai ya. Misalkan ada berapa
slide itu kita selesaikan, barulah nanti setelah selesai misalkan kita kembali ke sini untuk menyampaikan apakah misalkan ya, ini hanya untuk contoh saja, apakah ada pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Kemudian kalau tidak ada, kita tutup ya, kita tutupnya di sini. Nah, closing ya, di closingnya nanti kita ke skin closing, ke penutupan. Misalkan ini sebagai contoh, saya menggunakan video subscribe ya, ini agar untuk variasi saja ya. Nah, setelah itu baru kita ke penutupan. Di sini klik di skin yang terakhir atau penutupan. Misalkan saya berikan tulisan terima kasih seperti itu. Oke, saya rasa seperti itu ya, mudah sekali, tidak ada 5 menit dalam membuat kita membuat schedule untuk live streaming ya. Jadi nanti silahkan bisa dipraktekkan. Misalkan ada kendala boleh ditanyakan atau diputar kembali dulu, berulang-ulang ya. Kalau sudah bisa, kalau tidak bisa juga baru ditanyakan ke saya, seperti itu ya. Nanti bisa dicoba masing-masing dari dosen agar untuk persiapan pengajaran di semester ini. Oke, seperti itu ya. Nah, misalkan untuk penutupannya ya, karena sudah misalkan sudah selesai, itu kita stop streaming di sini. Nah ini ya, kita stop stream, ditunggu sampai dia benar-benar stop ya, karena ini masih jalan. Oke. Nah kalau sudah stop sepertinya dia sudah selesai ya. Nah kita sudah tidak live lagi ya. Nah kita larinya ke studionya. Jadi di sini nunggu sampai selesai juga baru kita akhiri di sini. Nah ini kan di sini. Oke. Ini kita tunggu ya, karena ini untuk jaringannya jadi dia agak lama. Nanti kalau di sini sudah mutar-mutar itu tandanya dia sudah tidak dapat koneksi, tidak terkoneksi dengan OBS, jadi akan selesai ya, selesai streamingnya. Jadi kita tidak mengudara atau tidak streaming lagi. Ini belum selesai, belum habis ya. Kalau sudah bongkar-bongkar, nanti baru kita akhiri di sini di merah ini ya. Oke. Nah kalau seperti ini dia sudah tidak terkoneksi dengan OBS untuk yang terakhir kita ucapkan ya. Jadi kita akhiri di sini. Kita akhiri ya, ada tulisan streaming Anda akan segera berhenti. Nah kita akhiri di sini. Nah ini sudah selesai ya. Jadi kita selesai untuk mengajarnya. Nah ini juga bisa kita lihat di sini. Nah ini YouTube kita yang ditonton mahasiswa, tampilannya seperti ini nanti ya. Nah, kita selesaikan di sini, jadi selesai ya. Terima kasih telah menyaksikan. Seperti itu. Oke, seperti itu saja ya untuk tutorialnya. Silahkan dicoba nanti, dicoba juga ya untuk belajar, untuk mengajar ya, sebelum dipraktekkan ke mahasiswanya. Seperti itu ya. Terima kasih, saya akhiri untuk tutorial hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga cepat bisa ya menguasai untuk OBS maupun di live stream YouTube-nya. Terima kasih.